Di sini rame, di sana juga lebih rame. Waduh, gawat nih foodies. Mau makan di mana kalau kayak begini? Mana perut juga udah nggak bisa diajak kompromi pula. Aduh, lapar berat nih guys. Waduh, foodies, ada yang menggolak-golak ini foodies. Ibu, ini apa sih Bu? Kepala manyung. Oh, lagi digunting nih kepalanya Bu. Supaya apa? Diikat tali? Biar dah hancur kalau dimasak. Karena memang daging ikan tuh kan lembut ya foodies. Jadi kalau dibolak-balik takutnya ambiar dia ya. Jadi harus diikat. Oh alah, ternyata jualan mangut kepala manyung tuh foodies. Manyung adalah ikan laut yang banyak terdapat di perairan Jawa Tengah. Makanya jangan heran kalau banyak banget olahan kuliner berbahan dasar ikan manyung di sini. Foodies, dari sekian banyak penjual kepala manyung di kota Semarang nih, warung makan Ibu Ana jadi salah satu favoritnya warga lokal. Nggak cuma mejanya yang penuh, tapi yang nyamperin langsung ke etalase juga rame po. Sampai penjualnya juga nggak ada yang stop ngelayanin tuh foodies. Pilihan menu di sini juga banyak banget loh. Nah, yang favorit sih ada udang saus, cumi hitam, dan buat yang goreng-goreng nih ada udang kremes juga. Udah siap lihat Tasya makan foodies atau kita mau makan bareng? Oke deh, gaskeun. Siapa sangka foodies warung pinggir jalan tapi seafoodnya gede-gede begini. Sampai pusing Tasya lihatnya ya. Ada kepala ikan yang ukurannya sebesar kepala orang. Ini aku sebelah-sebelahan sama kepalaku ya. Tuh. Ay, segede gini baru kepalanya aja loh ya foodies. Kebayang gak sih badannya ikan manyung segede apa? Kabarnya sih ikan manyung tuh berarti bisa mencapai 14 kg per ekor. Wih, gede banget kan? Saking besar dan banyaknya daging ikan manyung ini, jadi biasanya diolah menjadi ikan asin tuh foodies. Pernah denger gak ikan asin jambal roti, ya kan? Nah, itu dia tuh nama lainnya dari ikan manyung. Nah, ini tuh mirip-mirip sama kuah gulai ya foodies, tapi lebih cair dari kuah gulai. Kita coba aromanya. Aroma rempah-rempahnya tuh kecium ya foodies. Jangan ditanya gurihnya foodies. Rasa yang paling dominan gurih yang keluar dari si rasa bumbu kuahnya ini sendiri foodies. Dengan warna kuah yang keruh kayak begini, udah ketahuan dong ya kalau rempah yang dipakai pasti bejibun alias banyak. Rasa gurihnya ini juga perpaduan dari rempah dan kaldu kepala manyungnya sendiri. Dan makin seger nih karena kuahnya itu ada pedes-pedesnya gimana gitu. Nah, meskipun ini bagian kepala ikan, tapi tenang, daging ikannya masih ada banget foodies. Jadi daging kepalanya aja setebal ini foodies. Lembut, padat karena si ikannya tuh masih fresh atau segar. Nah, ngomongnya soal fresh atau segar, lokasi dari warung Bu Ana ini sendiri adanya di dekat Pantai Marina. Jadi semua makanan yang disajiin di sini itu dekat dari sumber. Pedesnya ada asam-asamnya. Kalau di sini olahan udang ini namanya udang saus aja ya.
Tampilan bumbunya sih kelihatan simpel banget, tapi secara rasa, ternyata nggak jauh-jauh dari penggunaan rempah nih foodies. Si rempah-rempah ini juga nih yang bikin bau amis khas dari seafoodnya bisa hempas hilang. Mantap ya. Kalau soal tekstur, karena si udang bago aka tiger prawn ini dimasak dengan teknik yang tepat, jadi tekstur lembut dan kenyalnya tuh masih ada banget loh. Latrusis alias lazis. Ngomongin soal udang foodies, ada temannya nih di sampingnya. Ini adalah udang kremes. Aku udah tadi ngiler banget liatin ini ya. Coba dengerin baik-baik. Kriuk banget gak tuh foodies? Baru sampai ke kremesannya aja nih foodies, rasanya udah endulita banget. Dan udang kremes ini juga selalu disajikan dalam keadaan panas. Iya beneran panas foodies, karena udang kremesnya baru dibikin kalau ada yang pesen aja. Enak. Rasa kremesannya tuh garing-garing gitu, krenyes-krenyes, ada asin-asinnya. Jadi dicampurin sama tepung dan juga telur ya foodies. Plus ada campuran dari si udangnya foodies. Nah karena ini ukuran udangnya kecil, jadi bisa dimakan sampai ke kulit-kulitnya foodies. Udang yang dikasih juga banyak banget loh, jadi nggak cuma makan kremesan aja nih kita. Tetap ada udang yang tekstur empuk kayak gitu, malah jadi perpaduan tekstur yang komplit. Ini sih menu-menu kids friendly banget ya. Nah foodies, biar perseafoodannya makin komplit, cumi hitam ini wajib ada di piring juga nih. Karena ini tuh jadi salah satu menu favoritnya juga di sini. Cuminya kenyalnya pas. Salah satu kesulitan memasak cumi adalah kalau kelamaan dia jadi alot. Kalau ini enggak, dia nggak alot, enak. Kita coba gigit. Langsung potek, langsung potong, langsung copot gitu loh foodies. Karena emang nggak alot sama sekali, enak banget. Jelas enak loh foodies, apalagi nih karena bumbunya yang gurih alami dari si tinta hitamnya ini juga lumayan dominan. Plus ada sedikit pedes sedapnya gitu. Gak peduli lah ya, mulut sama gigi jadi cemong deh. Demi makan cumi hitamnya super yummy. Mau dong Tasya? Di belakang Tasya tuh rame pol. Padahal ini belum jam makan siang ya, masih jam 11 menuju jam makan siang. Tapi udah rame. Biasanya makin menuju ke jamnya itu, ke jam makan siang, itu bakal makin rame orang yang makan di sini. Karena itu harganya yang receh, tapi rasanya yang nggak recehan foodies. Cus catat ya, lokasinya tuh ada di Komplek Puri Mai Rokoco atau daerah Kampung Laut Semarang di Jawa Tengah. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Tapi kalau saran kita nih, jangan pernah datang di atas jam 2 siang. Dijamin udah banyak banget tuh menu yang habis. Foodies, buat kamu yang pengen cobain untuk makan kesini, langsung aja ke Warung Bu Ana. Lokasinya ada di sekitaran Tawangsari, Semarang. Pasti makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, siapa ini yang gamon alias gagal move on sama gurih renyahnya kerupuk gurilem? Cemilan asli Cililin Bandung ini emang gak pernah mati sih pesonanya. Udah kayak gula, mau dimanapun pasti dikerubutin penggemarnya. Termasuk si Ashraf nih foodies yang kegirangan bener karena nemu gurilem di Pamulang. Serius ada? Oke foodies, sekarang nih Atap lagi mau beli gurilem. Tapi cuman gurilemnya ini kita nggak harus ke Bandung. Karena ada yang deket banget sama kita nih foodies. Cuman sejam dari Jakarta. Nah ini dia ada di daerah Pamulang. Namanya lihat nih, kerupuk gurilem Bandung ya Pak ya? Betul, gurilem Bandung. Tapi Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, ini kok gurilemnya udah dikit banget. Baru banget ini Pak, masih pagi banget ini Pak. Oh iya. Ini di dalam masih banyak sih. Hah? Dalam mana Pak? Di dalam mobil situ. Loh, Iya. jadi ini mobil Bapak? Betul. Oh, wah asli Bandung foodies dah tuh. Dek. Iya. Ini langsung dari Bandung Bang Iya, Mari. betul. Seberapa banyak? Wah, Allah. Ya Allah, foodies. Wah, foodies. Ini, Mak. Pak, berat, Pak. Iya, Dar. Coba lihat. Coba keluarin. Oh, oke. Ini berapa Oh. beratnya, Pak? Aduh, berat banget, Pak. Iya. Ini berapa kilo, Pak? Ya, sekitar 30 kilo. Cuma ini kerupuknya ngembang aja. Kerupuknya ngembang. Betul. Kalau ngembang gimana? Lebih Jadi lebih banyak gitu. Oh, Ya. kalau boleh tahu nih, Pak, 30 kilo emang bisa buat berapa lama, Pak? Paling sehari 2 hari lah habis. Allah, Iya. sehari 2 hari Iya. 30 kilo. Iya.
Kan kerupuk satu bal cuma buat 2 hari jualan. Berarti emang masih banyak nih pecinta gurilem. Bahkan sekali belanja dari Bandung, Pak Husni bisa bawa 4 bal kerupuk. Wadidaw. Selain kerupuk gurilem, ada juga pilihan jenis kerupuk lain seperti kerupuk bawang dan kerupuk jengki alias jengkol. Widih, jengki mania pasti demen nih. Oh ya foodies, kerupuknya no minyak-minyak loh ya, karena disiangrai dengan pasir. Untuk satu porsi kerupuknya ditakar 2 wadah kayak begini nih. Lucu ya, wadah takarnya kayak takaran beras. Nah, ini dia nih kunciannya gurilem, bumbu. Kita langsung ke sini. Gitu caranya, cara bikinnya. Oh, sedikit aja ternyata. Tuh ya, sedikit-sedikit aja. Baru kita diaduk seperti ini. Oh, mantap. Ada juga cara yang kedua, diseker Tutup. seperti ini, tutup. Boleh aku cobain nggak? Boleh, silakan. Oke, kalau urusan ngocok mah, Atap jagonya. Ngocok makanan. Iya. Mendadak barispuk dong, barista kerupuk. Foodies, buat kamu yang takut pedas, tenang. Kata Pak Husni nih, level pedasnya masih aman. Ya, kalau di rate 1-10 cuma di level 4 lah. Aman kan? Enak. Enak banget Pak gurilem Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Enak banget foodies. Nah, biar makin menggugah selera nih foodies, aku mau bapaknya bikin aku lebih pedes lagi nih gurilemnya. Boleh kan Pak ya? Boleh, boleh. Sip, udah ready aja nih foodies 3 kantong kresek kerupuknya. Ada kerupuk gurilem, kerupuk jengkol, dan kerupuk bawang. Tadi kayaknya ada yang minta tambahin bumbu di kerupuk gurilem deh. Rasanya sama nggak tuh? Jadi lebih pedas atau malah makin kuat rasa manisnya? Ini baru. Memang looknya terlihat lebih pedas ya, agak merah. Cuman aku kasih tahu sama kalian nih foodies, ini tuh nggak terlalu pedas, malah enak banget foodies. Ya, manisnya ini bener-bener nutupin rasa pedasnya. Jadi ini makin bikin nagih. Plus crispy banget. Di antara 3 jenis kerupuk, si bulat lonjong inilah emang juaranya di kalangan para pembeli foodies. Setiap yang mampir, pasti yang ini jadi incerannya. Nah, aslinya kerupuk ini punya cita rasa asin. Tapi kalau udah ketemu jodohnya si bumbu pedas manis, rasanya jadi lengkap foodies. Pedas dari cabenya, wangi gurih dari bawangnya, dan manis gurih dari kacang sama kelapanya. Mantep punya. Orang Sunda teh, gurih pulum alias gurilem. Duh, ini kalau nggak direm bisa nyomot mulu nih ya tangan. Aduh, gawat foodies. Aku ngerasa kayak ada kelapa-kelapanya gitu foodies. Ini memang seperti ya Pak ya. Ini pakai kelapa juga kan Pak ya? Tuh ya. Tuh foodies ini memang bener foodies pakai kelapa, makanya dia punya aroma yang wangi banget foodies. Hey, tim Jengki Mania, cus sini merapat yuk. Bumbu pedas manis gurilem tuh ternyata cocok banget loh foodies kalau ketemu sama kerupuk jengkol. Kebayangkan pas ngunyah ada aroma-aroma jengkol yang kuat plus ada rasa-rasa gurih pedas manisnya. Foodies, ini jengkol beneran. Ini mah beneran jengkol foodies. Rasa jengkol banget. Bener-bener 100% jengkol, cuman ini jengkol jadi kerupuk foodies. Enak banget. Terus bumbunya foodies ya, dia ini yang ini manis nih foodies nih. Dia nggak terlalu pedas juga. Lumayan ada pedasnya, cuman lebih ke manis foodies. Mungkin dari jengkolnya memang udah manis kali ya. Enak banget foodies. Nah, kalau yang ini beda cerita nih foodies. Kerupuk bawang yang aromanya bawang banget ketemu sama bumbu gurilem yang juga ada wangi-wangi bawangnya. Approve nggak ya? Kayak apa ya? Kayak bawang goreng foodies. Mirip-mirip bawang goreng foodies rasanya. Enak deh. Lucu nih. Rasanya bener-bener unik. Kayak makan bawang goreng cuma gede. Nah gitu deh foodies. Tiga-tiganya ini punya rasa yang sangat berbeda. Jadi buat kalian yang misalkan lebih suka ke jengkol, ini udah pasti paling the best. Yang suka lebih wangi, ya kan, wangi. Yang bawang pasti. Yang suka asin, pedas gitu-gitu, ini paling juara nih foodies. Yuk, yang kangen nih sama cemilan khas Bandung ini, buruan cus merapat ke Jalan Pamulang Permai 1 di Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Mangkalnya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Buruan, cus jajan yuk. Recehnya tuh pakai banget loh foodies. Seporsi cuma Rp7.000 aja. Kalau kerupuknya mau campur cukup nambah Rp3.000 lagi. Mantep kan recehnya? Tiga-tiganya aku suka semua, dan ini foodies
harganya sangat-sangat murah meriah. Makanya ini bisa disebut makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, di Garut ada warung bakso Mang Kikim yang terkenal banget sama bakso super jumbo dengan isian yang bermacam-macam dan bikin ngiler. Lokasinya memang sedikit ngumpet di dalam perkampungan, bisa dibilang hidden gems banget ya. Eits, tapi tenang, meski tersembunyi namanya udah terkenal di mana-mana, jadi gampang nih nyarinya. Pas sampai rame banget Foodies. Semua kalangan ada di sini nih, dari anak kecil, remaja sampai orang tua, semuanya ngantri buat nikmatin bakso Mang Kikim ini. Udah jelas banget dong kalau bakso Mang Kikim ini emang sehits itu di Garut. Ini adalah bakso gunung, ini bakso pertama kali yang aku lihat segede ini dan semenggunung ini, pantesan namanya BMKG. Jadi kalau ada gempa gitu langsung dari Mang Kikim. Oh, masuk Pak Eko, Mang Kikim. Ini apa nih? Ya, itu bakso jando. Oh, bakso jando, dalamnya jando. Ya, ini bakso iga. Oh, nah, Foodies. Ini adalah bakso iga ya, pastinya dalamnya iga ya, Foodies. Nah, ini adalah bakso dan varian-varian yang lain yang pastinya ini bikin orang-orang penasaran gimana rasa dari bakso Mang Kikim ini. Foodies, tuh banyak banget kan pilihan baksonya, mana semuanya menggugah selera banget pula. Tapi Foodies tenang aja, maka receh spill nih varian bakso yang paling banyak diburu. Tuh si bakso gunung, bakso iga dan juga bakso jando. Baksonya sendiri terbuat dari campuran daging sapi dan juga ayam, jadi teksturnya padat tapi tetap empuk. Kuahnya juga nggak main-main nih, penuh rasa karena direbus dari kaldu sapi asli dan tetelan yang bikin kuahnya kental gurih. Udah deh Mang, gak usah lama-lama ya, langsung buatin 3 bakso pilihan tadi. Let's go, kita santap menyantap yuk! Foodies, saatnya kita akan membelah gunung, tapi ini bukan gunung sembarang gunung, kita belah gunung bakso Foodies. Let's go! Tuh. Wow! Lalu kita lihat, wow! Foodies. Tuh lihat. Foodies, dari bentuknya aja udah unik nih, gede menjulang kayak gunung. Isiannya juga komplit pol. Ada tetelan, daging, sosis, telur puyuh sampai dumpling juga ada. Wah, udah kayak lava di dalam gunung nih ya, sekali belah langsung meluap isinya. Dan yang paling nikmat nih kalau ditambahin sambal dan chili oilnya. Wih, makin mantap deh, kayak gunung lagi meletus. Siap-siap keringetan jos ya, tapi keringetan nikmat nih Rizal. Ini bakso bukan ngejar viralnya aja Foodies, tapi ini baksonya juga empuk banget. Literally bakso kampung yang ada di gang-gang kayak gitu dan rasanya gurih, dagingnya berasa. Foodies, di dalamnya tuh ada dumpling kayak gini tuh, isi keju, ada tetelan. Dari daging yang ada di bakso itu, rasanya daging banget, teksturnya juga lembut. Udah gitu kalau kita makan baksonya aja, ini udah enak banget Foodies. Sebagai pencinta pedas Foodies, kalau dari 1 sampai 10 ini levelnya ada di angka 6 kali 7. Tapi buat Foodies yang nggak suka pedas, ini ada dalam 9 bisa jadi. Foodies, ini sih paling banget nih pas diserbu tuh berame-rame ya. Kalau nekat makan sendiri, waduh siap-siap kewalahan deh. Makanya nih jangan lupa ajak teman, sahabat atau keluarga buat mampir ke Garut dan cobain langsung sensasi nikmatnya bakso gunung. Kita pindah ke bakso iga. Nah, tuh Foodies, ini iga bukan sembarang iga, tuh lihat. 1, 2, 3. Wow. Foodies, para pecinta iga sapi, cus merapat dulu kali. Di sini ada menu iga yang dibalut bakso nih. Iganya direbus lama loh, sekitar 4 jaman biar hasilnya super duper empuk. Saking lembutnya, ini bakso, iganya juga langsung lepas gitu Foodies. Dari dalam iganya banyak banget dagingnya tuh. Ini iganya lembut banget, nggak perlu effort banyak-banyak untuk melepaskan dari tulangnya Foodies karena selembut itu. Dan tuh, aduh, wow. Dan yang bikin makin komplit ada kuah terpisah khusus buat nemenin bakso ini. Di dalamnya ada mie bihun, sawi, toge dan juga seledri. Pokoknya ngenyangin dan ngehangatin perut banget.
Enaknya sih makan pas masih ngepul asapnya ya, makin berasa maknyus nih. Kuahnya itu gurih. Kemudian kaldunya juga kaldu asli dari sapi dan juga tetelan-tetelan yang ada di sini. Kemudian rasanya juga pas, dia nggak asin, gurihnya juga nggak ninggalin enak di lidah. Jadi literally bakso kampung yang seenak itu tapi seringan itu. Foodies, last but not least, saatnya kita belah menu terakhir yang gak kalah lazis. Yaps, ini dia bakso jando. Jando tuh bagian daging sapi sekitar perut dan dada yang ada lemaknya. Teksturnya kenyal-kenyal gurih dan bikin makan semakin lagi. Lagi-lagi kaldunya berasa dan jandonya juga seger banget. Seger dalam arti fresh gitu ya, foodies. Tuh. Ini aku semua mau kasih sambal, mau kasih cabai karena di bakso Mang Kikim ini yang terkenal bukan cuma baksonya aja tapi cabainya varian rasanya juga banyak, foodies. Pas disajikan dalam bentuk bakso, perpaduan antara rasa gurih si jando dan lembutnya adonan bakso tuh bener-bener jadi kombinasi yang juara abis. Nah, foodies, siapa nih dari tadi ngiler lihat ukuran bakso yang gak main-main ini? Ya udah kalau gitu gaskan langsung ke BMKG Bakso Mang Kikim Garut. Lokasinya ada di Sukasenang, Bayongbong, Garut. Buka dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Pastiin perut kosong karena kalau pulang dari sini bakalan full kenyang deh. Dan jangan datang sendirian ya, biar kamu bisa nikmatin bakso-bakso super jumbo bareng-bareng, foodies. Ih, seru. Ini off-road juga recommended banget buat foodies yang pecinta bakso dan juga bakso-bakso viral. Dan jangan lupa tetap saksikan Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, sengaja banget nih aku sore-sore datang ke daerah Tambun untuk dapetin apa? Dapetin nomor. Ini bukan sembarang nomor, tapi ini adalah nomor antrian untuk dapetin nih batagor viral, foodies. Ya ampun, foodies, ini sih wajar banget ya pakai kupon antrian. Yang antri itu loh ngerubung begitu. Bahkan katanya sih gerobaknya belum datang, udah pada nungguin. Beuh, ampun. Bang, ini ramai banget nih, viral banget sampai saya jauh-jauh ke Tambun nih pengen nyobain nih. Ini batagornya ini beda dari yang lainnya, kenapa sih? Batagor kuahnya pakai tulang rangu, campur ayam sama gaji sapi. Itu dia magnetnya, foodies, batagornya benar-benar spektakuler. Udahlah pakai kuah, terus tulangan dari sapi dan ayam. Siapa sih yang tahan ya buat nggak beli? Kuah batagor ini sejenis kuah bakso yang dibuat dari kaldu tulangan sapi bercampur ayam dan aneka rempah aromatik yang endes bingo. Selain yang kuah, batagor versi orinya juga ada nih, foodies. Jadi kalau kamu golongan old school masih ada pilihan ya. Adonan dasar batagornya ini cukup simpel, foodies, cuma dari tepung, sagu, dan garam. Baru deh tuh didandanin bareng sama kulit pisang atau ditempelin tahu putih. Ayo, kamu tim batagor pangsit atau yang tahu nih? Kalau Aiman, kayaknya pilih semua deh tuh. Oke deh, langsung aja Yuman order yang bubuk kacang dan tulang rangunya. Karena ini yang menarik, yang spesial, kita langsung coba dulu nih, foodies, batagor kuah tulang rangunya. Dikasih sambal dan juga sausnya. Kita aduk dulu ya, foodies. Lihat tuh. Wow, menarik banget, foodies. Terus kalau kita aduk lagi dari bawah, ini ada batagornya yang sudah kena air kuahnya. Mantep banget, foodies. Langsung aja kita icipin. Wah, porsi batagor kuahnya ini beneran brutal ya, foodies. Isiannya komplit pula. Ada batagor pangsit, batagor tahu, kuah kaldu, tulang rangu, tetelan, gaji sapi, daging ayam, dan mentimun. Foodies, nih dari kuahnya aja udah seger banget. Ditambah dengan nih batagornya yang sudah ditambahkan dengan kuahnya, menyatu banget, foodies. Masih ada crunchy-crunchy dikit, menambah cita rasa gurihnya dari tulang rangunya ini, foodies. Nampol banget. Nih, tulang rangunya nih melimpah ruah banget. Tulang rangunya ini tuh kriuk banget loh, foodies. Rahasianya nih kata si abang,
Setelah direbus, tulang rangunya ini nggak dicampur ke dalam kuah batagornya. Soalnya kalau digabung nanti berantem foodies. Hehe, canda-canda. Alasannya sih biar nggak lembek dan hancur kalau kelamaan di kuah. Gitu foodies. Ini dia batagornya yang sudah kena air kuahnya. Jadi gampang lumer di mulut dengan rasa gurih dari batagor ditambahkan dengan gurih dan pedas dari kuahnya. Juara foodies. Sari-sari dari tulangan dan tetelan sapi juga ayam bikin rasa kuahnya ini wah luar biasa umami. Bener-bener kayak lagi makan bakso, tapi isiannya batagor foodies. Kriuk dari si kulit pangsitnya ini juga masih renyah loh, karena Aiman makannya kan langsung nih, jadi belum loyo tuh pangsitnya. Plus juga ada seledri, jadi kayak wangi sekali. Dengan harga satu porsinya 13 ribuan sih ini sultan banget foodies. Pantesan ngantrinya nih butuh waktu yang cukup lama karena enak. Kriuk kayak tulang rangu emang bikin candu ya. Bawahnya mau makan lagi dan makan terus. Apalagi harganya yang juga mursidah alias receh. Sip, next kita cobain yang versi AI kali ya. Bukan dong, versi original nih yang pakai bumbu kacang. Kriuk banget foodies. Batagornya tuh kriuk banget nih. Yang aku suka dari bumbu kacangnya yang kental foodies. Bumbu kacang ini tuh jadi kuncian banget yang bikin batagornya jadi makin nikmat banget. Bumbu kacang itu memang menjadi faktor krusial banget di dunia perbatagoran. Jika enak, ya niscaya batagornya juga makin yummy. Dan batagor kuah rangu Tambun ini berhasil foodies sukses meracik kacang yang sudah digoreng dan di blender dengan cabai merah, bawang putih dan juga kemiri menjadi bumbu kacang yang luar biasa lazis. Kentalnya yes, mantep banget nih, oily dan juga pastinya tasty. Buat kamu warga Tambun, kayaknya tiap hari di sini juga ngantri worth it banget. Satu piring 10.000. Yaps, karena berbahan terigu dan sagu, tekstur dalam batagornya ini tetap kenyal meski udah digoreng hingga golden brown. Batagor kuahnya yahut, batagor oranye juga mantul. Harganya juga murah banget alias receh. Jadi ya mampirin lah foodies. Yuk kita ke Batagor Tulang Rangu di Tambun Selatan. Datangnya dari jam 3-an ya, biar kamu nanti dapat antrian pertama. Sip! Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan.